Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan isu penghapusan atau ditundanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan sekalian, pemerintah memberikan sinyal bahwa penghapusan honorer tahun 2023 ini nampaknya akan dibatalkan. Namun ternyata diperpanjang hingga tahun 2026. Tersebut disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala BKN Bima Haryawibisana mengatakan bahwa waktu untuk penghapusan tenaga honorer tahun 2023 ini dinilai sangat mepet dan tidak memungkinkan untuk menuntaskan permasalahan honorer yang semula direncanakan pada bulan November tahun 2023 ini, sehingga solusinya untuk sementara adalah memperpanjang waktu hingga tahun 2026 mendatang. Masalah honorer perlu diselesaikan secara bertahap dengan jangka waktu yang telah ditentukan agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk ke depannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Namun hal tersebut sukar untuk dijalankan. Sebelumnya rekan-rekan, pemerintah telah melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara pada kategori honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dilakukan sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2022 tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang terbit pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang aktif untuk dilakukan pemetaan penyelesaian masalah non-aparatur sipil negara, bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi aparatur sipil negara. Dikutip dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hasil rapat kerja dengan DPR RI mengenai tenaga non-ASN, Menpan memberikan solusi untuk penyelesaian permasalahan non-ASN, yaitu mengangkat seluruhnya menjadi ASN, memberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Menpan RB mengatakan bahwa di balik ketiga solusi tersebut tentu saja terdapat kekurangan dan kelebihannya. Tiga opsi sudah dipetakan secara detail plus minusnya, sehingga pemerintah saat ini akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal dan keuangan, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, menurutnya semua pihak akan mencari solusi yang terbaik. Rekan-rekan sekalian, perekrutan P3K tahun 2022 yang lalu dalam jumlah yang besar untuk formasi guru dan tenaga kesehatan menjadi bagian dari penyelesaian untuk penataan honorer ini. Namun di sisi lain untuk honorer tenaga teknis masih dalam jumlah yang sedikit. Pemerintah akan terus mencari solusi terbaik untuk para tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah akan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini, seperti melakukan penyesuaian dari jumlah dan jabatannya secara bertahap. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.